Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, can you switch on your camera, please, till I know you attend for this meeting. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. For the first time, let's ask thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us much mercy and blessing until we can meet in this Zoom together for the fourth session. Session. And I want to check you firstly, one by one. Zikra Tazali, how are you, Zikra? I'm fine, sir. Alhamdulillah. Okay. Rizky, Rizik, yeah. I'm fine, sir. Thank you. Okay, thank you so much. Shamika Alzina, how are you, Shamika? Yes, sir. How are you, Shamika? I'm fine, sir. Thank you. Okay, Alhamdulillah. Azra. Yes, sir. Did you ever come to the PSA school? Azra? Not yet. Yeah. Not yet. Okay. How are you, Azra? I'm fine, sir. Alhamdulillah. Rizky Wibowo. Yes, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. How are you? I'm fine, sir. Okay, thank you so much. And the last one, Wanaura Balqis. How are you, Wanaura? I'm fine, thank you. Okay, thank you so much for your attention. And we will start or we begin our discuss today about the character of the memorizer of the Quran. Yeah? Easy to me and to you all. I am sorry speak Indonesian. Oke, baiklah. Insyaallah hari ini kita membahas pada sesi yang keempat. Sesi pertama dulu kita sudah membahas berkenaan tentang keutamaan penghafal Quran. Ya, mahwa fadilah hafizul Quran. Ya, apa itu keutamaan penghafal Quran? Kemudian sesi yang kedua kita sudah berdiskusi tentang syarat-syarat jadi penghafal Quran. Dan yang ketiga juga itu secara offline, kemungkinan si Shamika, Alzina, Rizik, dan Azra, Wanaur apa ini? Dan Rizky Wibowo tidak bisa hadir saat itu offline-nya, tapi insya Allah nggak apa-apa. Maybe we will discuss later when you are coming to the FSA school, ya. It's okay. Dan insya Allah hari ini for today we will discuss, Sir akan membahas tentang satu tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu kenaan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Loh, bisa nampak slide, Sir, belum? Udah nampak slide-nya, Nak? Hello? Hello, everybody? Yes, sir. Udah nampak slide-nya yang Sir kasih? Udah, sir. Udah muncul? Apa bacaannya? Karakter para penghafal Al-Quran. Iya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang karakter penghafal Al-Quran. Nah, kenapa begitu penting bagi anak-anak Sir yang sebenarnya adalah masih calon penghafal Quran itu mengetahui karakter tentang para penghafal Quran? Ya? Karena karakter ini adalah sangat penting bagi setiap orang. Bukan hanya bagi setiap anak yang menghafal Quran, tetapi juga everyone, ya, setiap anak dan setiap orang harus memiliki karakter, dan karakter itu haruslah karakter yang baik dan karakter terpuji.
konon lagi lah katanya orang yang penghafal Quran. Karena karakter penghafal Quran itu akan dapat menunjukkan tingkat kemuliaannya. Ya. Jadi sebenarnya setiap orang itu, everybody gitu ya, have a value ya. Setiap orang itu mempunyai nilai. Nah, nilai yang tertinggi daripada dirinya itu adalah value yang paling menonjol dalam dirinya itu adalah berkenaan tentang karakter seseorang itu. Jika karakternya baik, maka dia akan mulia tidak hanya di sisi manusia tapi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi seorang penghafal Quran. Penghafal Quran itu terlebih-lebih lagi harus memiliki karakter yang sangat mulia dan karakter yang sangat baik, yang dengan karakter itu dia akan menunjukkan isi dan ajaran Al-Quran. Karena penghafal Quran itu ibaratkan Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan. Bagaimana jalannya? Al-Qurannya ada di sini. Ketika dia berjalan, ketika dia berbuat, dan ketika dia bertingkah laku, itu artinya berarti dia melaksanakan dan melakukan sesuai apa yang telah diperintahkan Al-Quran yang telah dihafalnya. Ya, oke. Masuk kita kepada yang pertama. Yang pertama adalah istiqomah. Nampak semua? Istiqomah. Iya, alhamdulillah. Nampak slide-nya kan? Karakter pertama yang harus dimiliki seorang, walau sedikit. iya. Karakter pertama yang harus dimiliki seorang penghafal Quran itu adalah mempunyai karakter ataupun sifat yang selalu istiqomah. Sering nggak usah lagi jelaskan berkenaan tentang apa itu karakter kan. Secara umum kita tahu bahwasanya karakter itu adalah buah daripada akhlak yang telah kita bahas pada sesi yang ketiga pada minggu yang lalu. Nah, karakter itu harus menempel pada diri seseorang yang merupakan buah daripada akhlak yang dia miliki. Yang pertama, seorang penghafal Quran itu harus memiliki karakter yang istiqomah. Istiqomah itu apa, Ustaz? Istiqomah itu apa, Ustaz? Selalu rutin, selalu dia tetap berada pada yang sebenarnya. Misalkan dia, kalau kita pada kegiatan kita sehari-hari, contoh daripada istiqomah itu adalah kita sholat 5 waktu, tepat waktu. Kita harus istiqomah. Bukan hari ini tepat waktu, besok sudah menunda waktu, besoknya malahan nggak sholat gitu. Jadi harus istiqomah. Kemudian misalkan kalau makan, kita makan itu sehari 3 kali, ya istiqomah 3 kali sehari. Misalkan kalau pagi itu makannya jam 8, ya tetap jam 8 besok. Makan siangnya jam 1, besoknya juga harus jam 1. Makan malamnya jam 9, besoknya harus jam 9. Istiqomah aja, terus istiqomah. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahkan ya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Itu terdapat dalam di dalam Mukhtarul Ahadits ya. Salah satu juga yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di situ dijelaskan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah terus-menerus dia, istiqomah. Nah, ya, terus-menerus itu bahasa lainnya istiqomah. Walaupun hanya amalan itu sedikit. Misalkan saja ya kita menghafal Quran hari ini 2 ayat. Setiap hari kita baca 2 ayat. Setiap hari kita baca 2 ayat. Cuma 2 ayat. But it's we do every day ya. Tapi kita lakukan setiap hari. Nah, ketika kita lakukan setiap hari, maka itu adalah istiqomah kita dalam membaca Al-Quran. Walaupun only 2 ayat ya. Walaupun hanya 2 ayat. Tetapi kita istiqomah. Dan Allah lebih mencintai pekerjaan ini berbanding kita duduk baca Quran, kemudian kita baca 1 juz secara full, tapi malahan
besoknya kita tak baca Quran. Bahkan dalam sebulan itu kita tak baca Quran lagi. Atau malahan dalam setahun kita tak baca Quran lagi. Ya, jadi tidak istiqomah. Ya. Allah itu mencintai hambanya yang selalu berbuat istiqomah. Walaupun istiqomah itu dalam hal yang sedikit. Tapi kita lakukan secara istiqomah. Secara terus menerus. Maka Allah akan mencintai orang-orang yang selalu istiqomah. Ya. Nah, dalam hal apa sajakah kita beristiqomah? Udah ada nampak di layar? Udah, Sir. Bentar ya, Nak, ya. Kayaknya ada gangguan ini. Biar tertutup dulu. Tertutup dulu. Slide-nya. Kemudian terbuka lagi. Alhamdulillah udah 11 orang yang join ya. Oke, karakter menghafal Al-Quran. Share screen. Oke, udah nampak, Nak? Sudah nampak? Sudah ya? Sudah, Sir. Ya, istiqomah ikhlas menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada sesi yang kedua kalau serta silap, syarat penghafal Quran itu yang pertama adalah memiliki dan mempunyai niat menghafal Al-Quran ikhlas karena siapa? Ikhlas karena siapa? Karena Allah, Sir. Iya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas, istiqomah ikhlas. Nah, istiqomah ini nak sesuatu pekerjaan yang sebenarnya sangat sulit ya. Sangat sulit untuk istiqomah. Istiqomah terus ikhlas dalam jalan Allah, istiqomah terus menghafal niat karena Allah Subhanahu wa taala, istiqomah terus salat tepat waktu, istiqomah terus berbuat kebaikan, istiqomah terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk bersedekah. Ya, sesuatu perbuatan yang amat sulit. Kenapa sulit? Karena memang kita harus selalu rutin melakukannya dan mengupgrade-nya. Jadi yang pertama itu adalah kita istiqomah atas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghafal Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian istiqomah dalam hal apa lagi? Nah, istiqomah murojaah bagi penghafal Quran. Biasanya nih calon-calon penghafal Quran ya saya sampaikan biasanya orang itu banyak hafalannya. Mungkin entah si Zikra mungkin hafalannya sudah 2 juz atau 3 juz, atau si Rizik mungkin hafalannya sudah 3, 4 juz, 5 juz. Namun kalau sudah disuruh murojaah, nah itu hal yang sangat boring ya, membosankan ya. Dan susah juga untuk memurojaah hafalan yang telah kita hafal itu. Nah, oleh karena itu kita harus istiqomah dalam menghafal dalam memurojaah Al-Qur'an ya. Dulu kita bercita-cita untuk menjadi penghafal Quran kan? Nah, memang betul bagus. Tetapi apa katanya? Jika hafal Quran adalah cita-cita, maka murojaah adalah seumur hidup. Jadi murojaah itu seumur hidup. Kalau mungkin menghafal itu hanya waktu SMP saja, Sir. Atau saya menghafal Quran itu hanya ada waktu SMA saja, Sir. Atau masa kuliah aja, Sir. Tapi yang namanya murojaah anak-anak Sir itu harus kita lakukan seumur hidup. Ya. Kapan kita lakukan? Ketika kita sholat, kemudian ketika kita tadabbur ayat, ketika setelah maghrib kita mengaji, murojaah apa yang telah kita hafal, kita bangun malam sholat tahajud, kemudian kita baca, murojaahkan apa yang telah kita hafal. Makanya seorang penghafal itu harus memiliki karakter yang istiqomah dalam dirinya. Tadi istiqomah dalam niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah untuk murojaahnya. Ya. Jangan hanya semangat menghafal aja, menghafal nambah ayat ya, tapi tidak semangat dalam murojaahnya.
Lebih-lebih lagi, kalau boleh, kita jangan nambah ayat dulu kalau sebelum lancar kita murojaah ayat yang telah kita hafal. Ya. Jadi nanti di sini ada sistemnya juga. Setelah habis satu juz, dia tidak boleh belum melanjutkan ayat yang baru ya. Sebelum dia murojaah satu juz secara full. Dan dia tidak boleh melanjutkan surah selanjutnya. Setelah dia habis satu surah itu, dia akan murojaah dulu dari satu surah awal itu secara full. Misalkan dia hafal surah apa namanya? Surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Sampai dia habis ayat ke-30. Ya kan? Nah, ketika dia habis ayat ke-40 atau 30 surah juz amma ini? An-Naba? Siapa yang tahu ayo? Berapa jumlah ayat dalam surah An-Naba Zikra? 40. Iya, 40 ya. Nah, ketika dia habis 40 ayat, maka dia tidak boleh melanjutkan surah selanjutnya. Dia harus murojaah dulu satu surah An-Naba secara full dari ayat 1 sampai 40. Nah, kembali saya ingatkan. Seorang penghafal Al-Quran itu harus memiliki karakter istiqomah dalam murojaah. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Coba dulu bacakan si Syed Rifai lah dulu. Syed Rifai ini belum tersapa tadi. Hello Syed Rifai. Anybody there? Yes, sir. Yes. Can you switch on your camera, please? Haris. Can you help me to switch on your camera, please? Boleh tolong buka kameranya, nak? Boleh? Halo? Yes, sir. Iya, boleh buka kameranya? Iya, Syed. Coba baca apa istiqomah selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Quran yang ada di slide apa nak? Istiqomah menambah ayat baru. Iya. Nah, seorang penghafal Al-Quran itu juga dia harus istiqomah dalam menambah ayat baru. Ya. Kalau tadi murojaah, ini menambah ayat baru. Misalkan istiqomahnya itu, misalkan setiap hari si Zaidan misalkan. Setiap hari Zaidan menghafal ayat baru itu sebanyak 3 ayat aja. Atau 3 baris lah misalkan. Nah, si Zaidan ini harus selalu istiqomah untuk menghafal 3 ayat. Atau 3 baris. Misalkan hari ini dia setorkan 3 baris. Besoknya juga harus 3 baris. Besoknya lagi harus 3 baris. Besoknya harus 3 baris. Besoknya lagi harus 3 baris. Sampailah beliau dapat 1 surah. Kemudian murojaah secara 1 surah. Nah, harus memiliki karakter istiqomah dalam menambah ayat. Kalau tidak akan bisa menjadi penghafal Al-Quran. Bagaimana tidak? Hari ini dia tasmi atau menambah ayat baru 3 ayat. Besok sudah nggak nambah lagi dia. Nah, zikra hari ini tasmi dengan ser 3 ayat. Kemudian besok sertanya zikra tasmi 3 ayat lagi. Sulit too difficult gitu kan, susah, nggak boleh. Harus istiqomah dalam menambah ayat baru. Jangan sampai hari ini tambah ayat, besok nggak ada, besoknya lagi nggak ada, besoknya tambah ayat lagi. Jadi tenggelam muncul gitu. Nggak boleh. Seorang penghafal Quran itu harus memiliki karakter istiqomah dalam menambah ayat baru. Sehinggalah dengan istiqomahnya penghafal Quran menambah ayat baru sedikit demi sedikit
Hari demi hari dia akan selesai satu surah, hari bulan demi bulan dia akan selesai satu juz, dan tahun demi tahun dia akan menghatamkan Al-Quran. Tapi syaratnya harus memiliki karakter istiqomah dalam menambah ayat baru. Oke, selanjutnya si Wan Nauri. Hello Wan Nauri. Anybody there? Hello Wan Nauri. Okay, I change to this is Muhammad 6PA. Muhammad apa ini namanya? Okay, Muhammad, can you recite or read on the screen to us? Sabar, menghafal Al-Quran itu perlu kesabaran. Sabar ketika menghafalan terasa sulit. Sabar ketika murojaah terasa berat. Insya Allah pahala dan kemuliaan Al-Quran bisa kita dapat. Baik ya. Jadi karakter yang kedua ya, ini tadi yang pertama, ini yang kedua ya. Karakter kedua yang harus dimiliki seorang penghafal Quran itu adalah harus memiliki jiwa yang sabar ya. Memiliki jiwa yang sabar. Kenapa sabar, Sir? Nah, dalam menghafal Quran itu perlu kesabaran yang tinggi. Karena tidak mungkin sekali baca kita kemudian kita langsung hafal. Ya, atau 2 kali baca langsung hafal. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nih. Saya baca misalkan pakai Quran. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Sekali terbaca langsung hafal. Ya nggak mungkin. Harus berulang-ulang. Kalau qafnya mungkin lah ya, karena satu huruf ya, qaf gitu. Tapi ketika kita menghafal itu tidak mungkin satu kali baca kita langsung hafal. Butuh berulang-ulang. Ya. Butuh berulang-ulang kita baca, barulah kita kemudian hafal. Nah, berulang-ulangnya itu butuh kesabaran pada setiap pada setiap diri orang yang ingin menghafal Quran. Ya, kalau di sini jelaskannya kesabaran dalam menghafal Quran. Memang kesabaran itu sangat sulit dan terasa sulit. Dan menghafal Quran itu sangat terasa sulit. Ya, oleh karena itu kita harus butuh kesabaran yang ekstra, tidak hanya dalam menghafal Quran, tetapi juga di sini dijelaskan dalam murojaah Al-Quran. Kalau menghafal Quran, kita sabarnya itu karena selalu berulang-ulang dan belum pernah kita hafal. Kalau murojaah itu sesuatu yang sudah kita hafal padahal, tapi kita dituntut lagi untuk menghafalnya lagi. Nah, dan itu biasanya godaannya lebih malas berbanding ayat baru yang akan kita hafal. Oleh karena itu, karakter yang kedua yang harus dimiliki seorang penghafal Quran itu adalah mempunyai jiwa yang sabar. Dijelaskan dalam Al-Quran ya pada surah Al-Baqarah ayat 153. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Okay, Shamika, can you help me to read the meaning of the ayah? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayuh, jazakillah khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wal aziz,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah ya salat dan sabar itu ataupun sabar dan salat itu menjadi penolongmu, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi ketika kita sabar dalam hafal Quran, dalam memurojaah, nambah ayat, maka ingatlah sesungguhnya Allah sedang bersama kita dan Allah akan selalu menolong kita. Apakah lagi yang kita hafal itu adalah kalamullah. Ya, kita hafal itu adalah ayat Al-Quran. Kalamullah, ya, perkataan Allah. Maka lebihlah lagi Allah akan memudahkan kita dalam menghafal kalamnya. Ya, menghafal Quran itu harus memiliki jiwa yang sabar. Tidak hanya sabar dalam menghafal Quran, sabar juga kepada sahabat dan temannya. Misalkan ada temannya yang jahil, harus memiliki jiwa yang sabar. Ya, misalkan ada punya adik di rumah, selalu mengganggu, ya, harus memiliki jiwa yang sabar. Ya, jadi seorang penghafal Quran itu harus memiliki karakter yang penyabar, ya, atau jiwa yang sabar. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa itu? Zaidan, can you help me to switch on your camera? Apa, Pak? Can you help me to switch on your camera? Oh, ya. Oh. Ya. Coba Tadi tolong. Bapak nyuruh aku, Pak. Oke, coba tolong bacakan, sir. Can you help me to read the third step on the screen? Apa yang ketiga, nak? Oke, atau siapa yang boleh bantu, sir? Coba apa yang ketiga yang harus dimiliki? Apa karakter ketiga yang harus dimiliki seorang? Oh, jujur dan amanah, jujur dan amanah. Oke, jujur dan amanah, ya. Tentulah yang namanya kita juga penghafal Quran. Otomatis dan seharusnya kita harus memiliki karakter yang jujur dan juga amanah. Ya. Kalau sajalah penghafal Quran saja nggak jujur dan nggak amanah, konon lagi katanya orang yang nggak hafal Quran. Dan jangan sampai terbalik. Nah, wanti-wanti jangan sampai terbalik. Mereka yang tak hafal Quran lebih jujur daripada mereka yang hafal Quran. Nah, itu bahaya itu. Ya, kenapa bahaya? Anak-anak sir yang bergabung di dalam program tahfiz Quran ini adalah selalu sir sampaikan menjadi ujung tombak agama dan bangsa 20-30 tahun yang akan datang. Ya, jikalau anak-anak sir ya mempunyai karakter, mempunyai jiwa dan mempunyai sifat yang sesuai dengan Al-Quran, maka anak-anak sir akan mampu merubah peradaban Islam, ya, akan mampu merubah peradaban sebuah bangsa kalau memang karakternya terpuji seperti memiliki karakter yang jujur dan amanah. Tapi bila mana nanti 20-30 tahun yang akan datang, anak-anak sir ini sudah hafiz Quran, ya, menghafal Quran. Tetapi bila mana prakteknya di masa akan datang, misalkan ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi DPR, ada yang menjadi Kapolri, ada yang menjadi Kapolda yang hafiz Quran, tapi tidak jujur, tidak amanah. Rakyat memberikan amanah kepada DPR, dia tidak jujur dan tidak amanah, dia korupsi uang rakyat. Padahal dia hafal Quran. Ketika dia kampanye, dikampanyekan bahwasanya si A ini harus kita pilih karena dia hafal Quran. Kemudian ketika dipromosikan, misalkan mau jadi Kapolri ini harus kita pilih karena dia hafal Quran. Tapi bila mana dia terpilih, dia tidak memiliki karakter yang mana
ataupun karakter seperti yang dituntut oleh Al-Quran. Maka jadilah dia perusak citra agama Islam. Siapa yang jelek? Yang jeleknya Islamnya. Ya, yang jeleknya Islamnya. Makanya selalu saya sampaikan, ujung tombak peradaban bangsa dan agama di masa 20 tahun dan 30 tahun yang akan datang itu adalah kamu para penghafal Quran. Kamu bisa membawa agama ini menjadi lebih baik di mata dunia dan di mata orang lain, khususnya orang yang bukan umat Islam, dan terlebih juga kamu bisa membawa agama ini menjadi lebih buruk dan terperanjat dan lebih hancur dan rusak. Ya kan tiba-tiba ada berita, misalkan lah nih ya, Kapolri yang hafal Quran ternyata korupsi uang 5 miliar. Ada embel-embel hafal Quran di situ. Ya, atau Kapolri yang hafiz Quran ternyata didapati sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang di diskotik. Atau misalkan DPR yang hafal Quran ternyata berzina di diskotik. Akan merubah dan merusak citra Islam itu di masa akan datang. Oleh karena itu, kenapa sangat mementingkan berkenaan tentang karakter penghafal Al-Quran ini. Harus memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Ya, jujur dan amanah. Kita tahu dalam hadis, jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ya, ayatul munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berdusta, kemudian ketika dia berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Janganlah sampai para penghafal Quran ini termasuk kepada golongan orang munafik. Ya. Sedangkan orang yang tak hafal Quran pun belum tentu munafik. Ya, seharusnya orang yang hafal Quran lebih-lebih lagi terhindar dari tanda-tanda orang munafik. Oleh karena itu, sertanamkan kepada anak-anak seorang penghafal Quran itu harus memiliki jiwa dan karakter jujur dan amanah. Udah 3 ya. Yang keempat, suka menolong. Ya. Karakter keempat yang harus dimiliki seorang penghafal Quran itu adalah memiliki karakter yang suka menolong. Ya. Bila dia berjalan di pasar, kemudian melihat orang kesusahan, dia tolong. Bila dia melihat kawannya terjatuh naik sepeda, ya, kemudian dia tolong. Ya. Intinya mempunyai karakter suka menolong. Ya. Dan itu sangat sulit kita dapatkan sekarang anak-anak. Karena sekarang ini banyak insan dan manusia yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Bahkan ketika melihat orang jatuh, bukan dia tolong, tapi dia apa ini namanya? Diambil HP, kemudian dia kamera ataupun dia video, kemudian dia posting di akun media sosialnya. Apakah seperti itu akhlak penghafal Quran? Oke. Apakah seperti itu akhlak penghafal Quran? Tentunya tidak. Sepatutnya akhlak penghafal Quran dan karakter penghafal Quran itu adalah mempunyai karakter yang suka menolong. Ketika dia melihat ada kawannya terjatuh, dia tolong. Ketika dia melihat ada orang kesusahan, baik itu kesusahan dari segi materi, misalkan makan, ataupun dia perlu bantuan, dorongan, dan lain sebagainya, maka yang pertama kali yang harus menjadi penolong mereka adalah kamu yang ahli-ahli Quran dan kamu yang menghafal Al-Quran. Sehingga kalau kamu mendapat mempraktikkan itu, akan ada citra Islam dan citra Al-Quran yang baik. Sehingga orang lain mencontoh. Ketika orang lain mencontoh, itu merupakan dakwah bagi anak-anak ser. Karena pada hakikatnya menghafal Quran itu bukan hanya sekedar hafal, ya, tetapi terlebih lagi tuntutan yang paling besar itu adalah mengamalkannya. Dan ketika kita mengamalkannya itu, insya Allah otomatis orang akan bisa mencontohnya, ya. Oke.
Itu yang keempat, suka menolong. Silakan anak-anak Sir ditonton videonya ini dan Sir akan minta satu pendapatnya. Apa pendapatnya tentang video ini? Macet-macet Sir videonya. Oh iya. Oke, terima kasih. Coba tolong Sir dulu. Who amongst you can help me to share what the value from that video? Ya, apa kira-kira yang dapat di-share sama kita? Kira-kira siapa yang boleh? Tolong Sir. Ada? Saling tolong menolong. Oke, Zikra. Silakan, Nak. Kita harus saling tolong menolong ya Sir. Iya, ya. Di video itu tadi ada orang yang lagi mendorong, kemudian seorang anak muda langsung melihat dan langsung menolongnya. Ya, kemudian apa namanya? Ada lagi ibu-ibu yang kesulitan, kemudian anak-anak melihatnya langsung ditolongnya. Ya, jadi kembali kepada yang keempat tadi, seorang penghafal Quran itu harus mempunyai karakter yang suka menolong dan suka membantu. Kan nanti kamu misalkan mau pergi ke sekolah ataupun pulang dari sekolah atau berjalan misalkan ke mall sama mama atau papa kan, di jalan melihat orang kesusahan dan kesulitan, maka bantu dia. Terlebih lagi orang yang memang membutuhkan. Misalkan dia orang tua, ada bawa banyak belanjaannya tapi dia sudah tua, udah bongkok gini, nah, ditolong dia. Nah, ya. Jadi seorang penghafal Quran itu harus memiliki karakter yang suka menolong. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab. Ya, setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dia pimpinnya. Ya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika disuruh ustadz dan gurunya mengerjakan tugas, harus tanggung jawab, kerjakan tugas. Ketika dia misalkan memiliki suatu masalah itu harus ditanggung jawabinya. Jangan masalah itu dilempar sama kawannya. Ya, contoh kecilnya, kita berkumpul di satu tempat, kemudian ada orang yang buang angin. Ya. Ketika ditanya, siapa yang buang angin? Nggak ada yang ngaku. Ketika dia tidak mengaku, itu artinya dia tidak bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, seorang penghafal Quran itu harus memiliki karakter yang bertanggung jawab. Ya, tidak hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada tugas yang diberikan orang lain kepadanya. Misalkan dalam program tahfiz, Ustaz bilang hafal ayat ini sampai 2 ayat. Maka sebagai bentuk tanggung jawab kalian adalah menghafal ayat itu sebanyak 2 ayat. Itu artinya kalian melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh guru kepada kalian. Kemudian tanggung jawab yang harus dipenuhi yang diberikan oleh orang tua. Ya. Orang tua mengantarkan kalian ke sekolah, kemudian pada saat ini memberikan Zoom Meet ya. Nah, diikuti dengan baik. Ya, jangan malahan ketika Zoom Meet ada yang main game pula. Atau ketika Zoom Meet dia tidur. Dan lain sebagainya. Itu artinya dia tidak memiliki karakter yang bertanggung jawab. Terlebih saya sampaikan, menghafal Quran itu harus memiliki karakter yang bertanggung jawab. Tidak hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap orang lain di sekitarnya. Ya. Kemudian yang keenam,
adalah disiplin. Ya. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh sebagian besar manusia itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Seorang penghafal itu harus mempunyai dan memiliki karakter disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin kehadiran, bangun, disiplin dalam sholat waktu, sholat tepat waktu, bangun jam 5, harus selalu jam 5 bangun, berangkat ke sekolah jam 7, harus setiap hari jam 7, kemudian pulang langsung pulang. Kemudian di sekolah tidak boleh memakai atribut-atribut yang dilarang, diikuti. Kemudian ke sekolah harus membawa buku dan pena, dibawa. Disiplin. Tidak hanya disiplin dalam waktu, disiplin juga dalam pekerjaan, ya. Karena dengan disiplin itu akan menghantarkan kita kepada kesuksesan, ya. Kalau tidak disiplin kita, sekolah kita misalkan. Hari ini datang jam 7, besok datang jam 10, besoknya datang jam 9, dan besoknya lagi datang jam 12. Ya, maka seorang penghafal Quran itu dia harus menjaga waktu. Terlebih lagi, ya. Ini kita biasanya orang Indonesia nih, banyak nih, bukan hanya orang Indonesia tapi Asia lah, ya. Misalkan kita buat janji, datang ya, nanti kita kumpul jam 8 malam, misalkan ada pertemuan. Ya, jam 8 malam. Tetapi ketika datang, jadinya dia datang jam 9. Ya. Tidak disiplin waktu. Dikenal dengan jam karet, ya. Kalau di Jepang itu, ya, di Jepang, nggak usah Jepang lah deh, terlalu jauh. Di Singapura itu, yang dekat dengan kita, ya. Singapura itu on time-nya itu luar biasa. Ya, ketika kita buat janji dengan pada saat itu bahkan bukan orang lain, ya, ketika dengan sahabat saya, ketika berjanji dengan mereka jam 10 pagi, sebelum jam 10 pagi mereka sudah ada di tempat. Ya, sebelum jam 10 pagi mereka sudah ada di tempat. Artinya mereka memiliki jiwa disiplin yang tinggi. Padahal beliau itu bukan agama Islam. Beliau itu adalah agama Chinese, ya, Chinese ini orang Cina. Ya. Mereka tepat waktu on time. Terlebih lagi kita umat Islam ini, terlebih lagi kamu yang penghafal Al-Quran, tentulah lebih disiplin berkenaan waktu dan juga perbuatan sehari-hari. Kemudian selanjutnya sopan santun dan menjaga ucapan. Ya. Dalam Al-Quran surah Qaf dijelaskan, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, ya, Raqib dan Atid, ya. Nah, mulut ini luar biasa ini bahayanya. Bahkan ada istilah yang mengatakan mulutmu harimau. Ya, dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya seorang sahabat itu adalah orang yang selamat perkataannya dari lisannya itu, tidak terkeluar ejekan, kemudian tidak keluar cakap kotor dan lain sebagainya. Maka seorang penghafal Quran itu harus memiliki karakter yang sopan santun dan menjaga ucapannya. Tidak suka berbicara kotor, berbicara dengan orang tua dan guru dan orang yang lebih tua dengan sopan santun, tidak meninggikan suara, tidak menyenggak-nyenggak. Mama, buatkan dulu ini makanan adik. Udahlah, nyuruhnya enggak pula. Nah, kok bahasa Medannya gitu, ya. Sudah nyuruhnya enggak pula, kan itu. Tidak boleh. Ya, tidak hanya penghafal Quran, orang yang di luar penghafal Quran pun harus memiliki karakter sopan santun dan menjaga ucapannya. Apalagi orang dan anak-anak ser yang notabene adalah penghafal Quran. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai dan memiliki sifat tawadhu. Kalau ser mau bertanya kepada siapa lah? Terakhir, ya. Ser mau bertanya dulu kepada Muhammad Razik. Apakah itu arti tawadhu? Tawadhu. Apa yang dimaksud dengan tawadhu? Atau apa yang Razik ketahui berkenaan tentang tawadhu? Tawadhu. Iya. Udah pernah dengar? Ya, pernah dengar. Oke, pernah dengar. Oke, siapa yang tahu? Apa arti tawadhu?
Ada pernah dengar? Oke, tawadhu itu Orang adalah yang rendah hati, Sir. Alhamdulillah, terima kasih Razik ya. Tawadhu itu adalah orang yang rendah hati. Nah, menghafal Quran itu harus memiliki karakter yang tawadhu, yang rendah hati. Ya, rendah hati bagaimana? Dia tidak sombong. Ada sebuah syair yang memang mungkin harus kita pahami bersama. Syairnya begini. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Gitu ya. Daru, seterusnya itu dibilangnya. Bawalah diri, bawalah sifat padi di ladang, tambah berisi runduk ke bawah. Jadi disifatkan itu, sifat orang yang tawadhu itu, dia tambah berisi, dia tambah merunduk ke bawah. Posisi padi itu kan gini kan, kalau dia masih kosong, ya kan? Tapi semakin dia berisi, semakin runduk, semakin berisi, semakin runduk, dia sampai semakin merunduk. Artinya apa? Contohlah sifatnya padi. Semakin dia berisi, semakin dia berilmu, dia akan semakin tawadhu. Semakin dia memiliki harta yang banyak, dia akan semakin rendah hati. Semakin banyak hafalannya, semakin banyak ilmunya, dia akan lebih rendah hati dan memiliki jiwa yang tawadhu. Ya, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada sesi yang terakhir. Ada 4 sesi kemarin dari pertama, dan hari inilah ada sesi terakhir berkenaan tentang pengembangan akhlak dan karakter seorang hafiz Quran. Saya mohon apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya lagi bagi anak-anak ser yang hafal Quran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.